Sunda ya Pak? Sunda, hidup Sunda. Beliau menyelesaikan studinya S1, S2 maupun S3-nya di ITB. Lalu beliau juga sudah menjadi kuratorial asisten, memulai sepak terjangnya dalam dunia kuratorial sejak tahun 1999. Hingga saat ini beliau sedang menjabat sebagai dosen di Fakultas Seni Rupa ITB, juga menjadi member dari research groupnya di ITB. Beliau juga memiliki sepak terjang dalam dunia kuratorial internasionalnya cukup banyak. Beliau juga menerima nominasi sebagai Independent Vision Curatorial Award dari Independent Curator International New York, Amerika pada tahun 2013. Lalu beliau juga berkontribusi dalam pembuatan kurikulum dalam ITB terkait dengan manajemen seni serta studi kuratorial untuk master degree, studi seni, serta komunikasi seni dan sosiologi seni untuk S1-nya. Pak Agung juga, beliau sudah memiliki sepak terjang yang sangat banyak juga dalam dunia pameran. Sejak tahun 2003 beliau sudah bersama dengan Ruang Rupa Studio, beliau mengadakan pameran berupa Ruang Rupa Oke Video dalam Jakarta Video Festival. Lalu beliau juga berkontribusi dalam Shanghai Biennale di Shanghai, China. Beliau juga berkontribusi dalam Rethinking Home in New Dakota, Amsterdam, Netherlands. Lalu ada juga di Museum Macan, ada di Selasar Sunario, Arjok, dan juga pameran-pameran lainnya. Untuk lebih lanjutnya mungkin Pak Agung bisa langsung ke materi. Baik, terima kasih Alia. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Histeria yang sudah mengundang saya ke Semarang ya. Setelah belasan tahun bisa kembali lagi ke sini, senang sekali. Saya langsung aja karena waktu kita sebetulnya tidak banyak dan materi kita cukup luas ya. Cukup luas dan saya akan coba sesuaikan dengan luaran atau sasaran dari program PK Kota ini. Tapi untuk menyampaikan paparan saya ini sebetulnya cukup sulit karena luasnya ya, karena keluasannya sehingga nanti mungkin ada beberapa bagian yang harus saya lewati dan nanti teman-teman jangan sungkan untuk langsung bertanya kalau ada pertanyaan ya. Sesi ini mudah-mudahan bisa kita ikuti paparan umum tentang apa itu praktek kuratorial. Lalu sesi kedua sebisa mungkin kita akan coba praktek atau simulasi sederhana dengan gambar-gambar yang nanti bisa dibagikan oleh Mas Radit ya. Lalu sesi ketiga ada pembahasan. Jadi itu rencananya, jadi ada 3 sesi dan sebetulnya untuk sesi 2 dan 3 itu saya berharap sebetulnya lebih banyak peserta yang hadir karena nanti akan berkelompok gitu, harus berkelompok ya. Harus berkelompok supaya terjadi diskusi karena saya dititipi pesan oleh Mas Adin dari Histeria bahwa PK Kota ini pada dasarnya adalah kegiatan komunitas atau kolektif gitu. Jadi diskusi kelompok ini menurut saya bagian penting dari kerja kuratorial yang akan kita bicarakan. Nah, saya mencoba menyesuaikan dengan judul yang sudah diberikan oleh Histeria yaitu kuratorial ya. Tapi sebetulnya saya perlu sampaikan juga bahwa istilah kuratorial yang saya cantumkan di sini sebetulnya ini istilah yang bisa dibilang paling mutakhir ya, istilah paling mutakhir dari praktek kuratorial yang sesungguhnya. Ya, jadi
kalau kita lihat secara etimologis, kuratorial ini sebetulnya kata sifat, ya, kata sifat di mana kemudian seharusnya ada kata bendanya di depan, misalnya kerja kuratorial, praktek kuratorial, atau metode kuratorial dan seterusnya, riset kuratorial dan seterusnya. Tapi ini istilah yang perlu pembahasan lebih lebar ya, lebih mendalam lagi, berhubungan dengan wacana atau perdebatan sebetulnya apa bedanya antara praktek kuratorial secara umum dengan the curatorial dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu kita tahu banyak sekali penulis atau kurator, bahkan kurator sendiri gitu ya, secara salah kaprah menurut saya menggunakan istilah kuratorial saja sebagai satu kata benda ya, satu kata benda yang mewakili praktek misalnya pembuatan pameran, berhubungan dengan publik, penyajian karya seni dan seterusnya. Tapi yang ini yang saya coba sampaikan di sini, mudah-mudahan sebetulnya bisa memberi gambaran bahwa sebetulnya the curatorial itu bukan hanya tentang pameran, tapi tentang keterlibatan, tentang respons dari publik ya, tentang berbagai hal yang terjadi di dalam misalnya sebuah pameran ya, yang bahkan itu tidak dipikirkan oleh kurator. Ya, jadi bukan satu rumusan yang sederhana ya, istilah the curatorial ini. Tapi nanti saya coba bahas ya. Saya teruskan dulu slide-nya. Dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa istilah ya. Misalnya tentu saja yang paling populer adalah kurator itu sendiri sebagai orang yang mengerjakan misalnya penyajian koleksi ya, perancangan pameran, pelaksanaan pameran, lalu perancangan program-program misalnya diskusi, kemudian kolaborasi dan seterusnya ya. Kurator, kemudian apa yang dilakukan adalah kerja kurasi ya, itu juga kata yang juga terkait dengan praktek kuratorial itu sendiri. Lalu ada istilah curatorship ya dalam bahasa Inggris yang bisa diterjemahkan sebagai kekuratoran. Jadi berbagai hal yang hubungannya dengan kurator gitu. Nah, kita tahu belakangan ini paling tidak menurut saya 10 tahun terakhir ya, itu istilah kurator ini begitu banyak ya dipakai di mana-mana ya. Jadi misalnya ada festival film ya, festival film itu orang yang kemudian bertanggung jawab dalam pemilihan film-film yang disajikan itu kemudian disebut kurator ya. Lalu 2-3 tahun belakangan itu muncul juga istilah kurator sastra ya. Kurator sastra yang sempat jadi perdebatan juga ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun yang lalu menerbitkan sebuah buku tentang bagaimana karya sastra Indonesia itu harus dipahami oleh anak-anak SD, SMP dan seterusnya. Lalu yang memilih karya-karya yang masuk ke dalam buku ini adalah kurator sastra gitu. Belum lagi kalau kita bicara misalnya ada kurator makanan juga ya, kurator makanan gitu, bahkan kurator media sosial ada juga. Ini saya sekedar ngasih lihat ilustrasinya ya, ilustrasinya bagaimana kemudian istilah kurasi, kurator ini begitu populer ya, dan masuk ke dalam bahkan ke ranah akademik ya. Jadi perluasan dari istilah kurator itu sendiri yang tadinya adalah satu pekerjaan yang sangat spesifik berhubungan dengan permusiuman itu meluas dan misalnya ini fashion curator gitu. Jadi ada kurator fashion gitu ya. Bahkan ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Inggris ya, kalau nggak salah. Fashion curation gitu ya.
Kemudian ada kurator desain, ya desain ini maksudnya mungkin desain grafis, desain interior, desain berbagai bidang desain yang juga ternyata di dalam dunia kerjanya itu membutuhkan seorang kurator juga gitu ya. Ada kurator desain, lalu kurator arsitektur misalnya, ya. Nah, lalu ini yang saya sebut terakhir adalah kurator makanan, gitu ya, kurator makanan. Tapi bisa kita secara sekilas saja kita tangkap ya bahwa sebetulnya pekerjaan kurator ini identik dengan satu saja yang biasanya diharapkan dari kerja kurator ya, yaitu apa? Memilih sebetulnya ya. Memilih, kemudian lebih jauh lagi kalau itu makanan ya berarti kombinasi antara appetizer, main course sama dessert gitu ya. Kalau itu makanan ya. Kalau itu misalnya ada kurator media sosial ya. Kurator media sosial berarti dia memilih misalnya image-image yang nanti ditayangkan di sebuah akun ya, dan kemudian merancang kontennya apa gitu ya. Ini juga istilah yang paling baru menurut saya, social media curator ini, tentu saja karena ada tren budaya media sosial ya di dalam kehidupan kita sehari-hari belakangan gitu, apa-apa posting gitu ya. Sehingga dianggap dibutuhkan ya seorang kurator itu untuk merancang konten, memilih image dan seterusnya ya. Nah, ini yang di semua ini yang saya sebut sebagai budaya kurasi ya. Jadi the culture of curating. Jadi budaya kita ini sebetulnya sekarang semuanya harus dipilih gitu ya, seolah-olah harus dipilih gitu. Nah, cuman kalau kita refleksikan lagi sebetulnya ini pekerjaan yang sebetulnya bukan baru sama sekali. Ya, bukan baru sama sekali. Kalau kita bicara food curator gitu ya, food curator, tentu ada gitu orang yang sejak adanya tradisi kuliner itu memang kerjanya memilih gitu, memilih makanan yang disajikan di restoran. Atau misalnya ketika ada konsep restoran baru, konsepnya misalnya apa ya, ini karena kita di kota lama ya, misalnya tentang kebudayaan Semarang lama gitu ya. Ini ada orang-orang yang kemudian membuat konsep makanan jenis apa yang harus disajikan ya. Apakah makanan itu untuk makan siang saja atau bisa dinikmati siang, sore maupun malam di sebuah restoran di menunya, atau misalnya nanti kombinasi antara tadi ya, makanan pembuka, makanan utama, dan menu penutupnya apa, itu pasti ada yang memilih ya, pasti ada. Lalu tapi waktu itu belum disebut sebagai kurator gitu ya, walaupun udah ada orang yang mengerjakan ini. Lalu kalau kita banding-bandingkan lagi, kita bayangkan lagi bagaimana kegiatan memilih ini sebetulnya ada di berbagai bidang ya. Kalau kita bicara misalnya DJ, ya DJ yang harus misalnya dia memainkan sebuah presentasi, sajian musik gitu ya di sebuah pesta misalnya, dia harus tahu dulu pestanya untuk siapa, kalangan yang mana gitu ya. Lalu harus dari lagu satu ke lagu berikutnya itu moodnya harus seperti apa gitu ya. Sebetulnya kurang lebih sama. Jadi memilah, kemudian bagaimana kombinasi dari pilihan-pilihan itu berdampak pada audiens, kalau itu sebuah pameran ya, atau orang-orang yang makan kalau itu adalah restoran ya. Jadi dampaknya apa gitu ya. Kalau misalnya tadi kalau main course-nya ini tuh dessertnya ini cocok atau enggak gitu ya. Itu dampaknya akan seperti apa? Apakah nanti si orang yang makan akan kekenyangan atau justru merasa nyaman dan seterusnya ya. Jadi itu udah ada yang mikirin. Dan oleh karena itu sebetulnya pekerjaan ini bukan sama sekali baru gitu. Ya, saya garis bawahi lagi.
tindakannya, prakteknya gitu ya, itu udah ada sejak lama. Bahkan kalau kita pikirkan misalnya kegiatan sehari-hari kita ya. Anda sebetulnya kan ya sekarang kalau yang paling dekat misalnya Anda semua punya mobile phone yang ada kameranya, kemudian Anda memotret apa yang Anda suka ya, lalu menyimpannya di dalam memori di mobile phone itu, pasti Anda milih ya, ada yang dibuang, ada yang disimpan gitu. Lalu mungkin di beberapa fitur mobile phone sekarang bahkan udah ada misalnya harus mengkombinasikan ke dalam album ya. Ini album apa nih misalnya apa ya misalnya Semarang gitu, jadi isinya image-image Semarang gitu kan, atau yang kaitannya sama memori yang sangat personal bisa Anda namai sendiri, lalu Anda masukkan tuh fotonya ke situ. Sebelum ada mobile phone, orang tuh menyimpan foto di album ya. Lalu tapi zaman dulu ya, kalau saya boleh cerita, jarang sekali orang tuh membuang foto ya kalau zaman analog, karena mencetak foto itu mahal. Sehingga ya kecuali gambarnya gelap gitu atau gagal gitu ya, pasti disimpan di album semua gitu ya. Itu juga tindakan menyimpan. Nah, nanti ada kaitannya dengan permusiuman sebetulnya ini ya. Bahwa praktek itu juga dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini untuk sekedar memberi gambaran bahwa kurasi itu sudah menjadi budaya ya. Dan itu terefleksikan dalam tindakan sehari-hari yang sama sekali tidak terlembagakan ya. Tidak seperti bahwa kurator itu harus punya skill yang sangat khusus, betul, tapi dalam level keseharian kita sebetulnya kita melakukan itu ya, gitu. Nah, ini karena background saya seni rupa, saya punya keinginan juga ya untuk memberikan wacana yang mungkin lebih mutakhir ya, tentang bagaimana kurator itu muncul di dunia seni rupa ya. Ini jadi paparan saya agak-agak flashback ya, nanti kita akan mundur ke belakang jauh. Tapi kalau kita lihat ini, kalau dalam dunia seni rupa internasional ya, ada masa ketika kemudian kurator itu menjadi sosok yang penting ya, muncul sebagai katakanlah aktor ya di dunia seni, setelah kemudian banyak sekali pameran-pameran itu dibuat sedemikian rupa oleh orang-orang tertentu ya. Jadi kalau dulu pameran itu ya inisiatif seniman gitu. Seniman misalnya Anda ya, kalau yang kuliah seni rupa, nggak ada yang kuliah seni rupa ya, atau siapapun ya seniman muda gitu, habis lulus kuliah seni terus ya pengen pameran, ya bikin aja gitu kan. Nggak ada tuh harus ada kurator, tuh nggak ada gitu zaman mungkin 70-an gitu ya. Kalau kita lihat sejarah seni rupa Indonesia yang diisi oleh gerakan-gerakan ya anak-anak muda, misalnya tahun 70-an itu ada yang namanya Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia ya. Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia itu isinya anak-anak lulusan ISI Jogja dan ITB di Bandung yang berkumpul ya, bergabung gitu, terus mereka bikin semacam kelompok, terus bikin pameran ya. Nah, pola ini tuh sebetulnya ya masih ada sampai sekarang ya, tapi berubah ya, berangsur-angsur berubah setelah 90-an terutama ya. Kalau dulu seniman ya udah pokoknya ayo pameran yuk, ayo bikin pameran bareng gitu ya. Kalau 90-an tuh mulai orang mikir ayo kita bikin pameran, nah kuratornya siapa ya gitu. Muncul tuh kebutuhan itu ya. Dan ini memang spesifik sekali di dunia seni rupa ya. Dan ini saya hubungkan dengan konteks perkembangan yang lebih luas di seni rupa internasional. Ya, saya katakan internasional sebetulnya ya Eropa dan Amerika ya, Eropa dan Amerika gitu. Nah, dalam perkembangan yang lebih spesifik tadi itu ada yang dinamakan dengan tikungan kuratorial atau
Bahasa Inggrisnya itu curatorial turn, ya, sebuah tikungan, sebuah breakthrough, sebuah terobosan, ya. Ketika kemudian tulisan-tulisan yang muncul tentang kesenian, dalam hal ini seni rupa, itu tidak lagi bicara tentang karya seni saja, ya. Kalau dulu tuh biasanya kalau yang namanya kritik seni, ya, seperti juga dalam sastra ada kan kritik sastra, di dalam film ada kritik film. Itu dalam kritik seni itu dulu orientasinya itu membicarakan satu karya atau dua karya lah. Jadi orientasinya karya gitu, ya. Tapi setelah 70-an nih muncul ini di Amerika terutama, orang tuh membicarakan pamerannya. Bukan karyanya, ya, tapi pamerannya. Jadi meluas gitu, ya, si lensa untuk melihat kesenian itu tidak dari karyanya tapi dari pameran. Karena dianggap kemudian pameran ini yang paling berperan untuk kemudian publik atau halayak itu tahu apa itu seni, ya, apa itu sebuah gaya misalnya dalam seni gitu, ya, itu hanya dimungkinkan lewat pameran gitu. Jadi tahun itu tuh muncul kritik terhadap pameran, bukan kritik seni tapi kritik pameran. Lalu ulasan atau kritik juga pada institusi yang menyelenggarakan pameran itu, ya. Jadi semacam perluasan dari sebuah cara meninjau kesenian, ya, yang tadinya pada karya beralih pada pameran kemudian pada institusi. Nah, ketika itulah kemudian apa namanya, ini memang spesifik di Amerika dan Eropa, ya. Muncul kritik-kritik juga pada museum, ya, pada bagaimana kemudian museum itu memproduksi, tanda petik, ya, memproduksi kanon, ya, istilahnya kalau dalam sejarah seni rupa itu kanon itu biasanya karya yang penting, ya, karya yang dianggap paling, misalnya paling mutakhir, paling penting. Nah, kritik ini sekurang-kurangnya ngomong bahwa itu tidak natural loh, ya. Jadi proses kemudian kenapa misalnya Van Gogh menjadi penting, atau siapa ya kalau di Indonesia misalnya Sujoyono gitu, ya. Kenapa Sujoyono penting? Kenapa Raden Saleh penting? Itu tidak natural loh gitu. Itu sebuah konstruk. Itu sebuah tanda petik, ya. Secara lebih ekstrim lagi rekayasa dari sebuah museum, dari sebuah mungkin dari sebuah kelompok, ya, atau agenda yang diusung oleh kelompok gitu, ya. Itu muncul tahun-tahun 70-an 80-an ini tapi di Amerika Eropa, ya. Jadi ada muncul kritisisme tadi baru pada pameran itu sendiri, lalu pada institusinya, ya. Ini yang juga mendorong ini akan saya skip saja karena ini agak spesifik, ya. Jadi intinya ini misalnya satu buku yang ditulis oleh Brian O'Doherty, ya, yang intinya kemudian menganggap atau ini sebuah kritik juga pada ruang yang namanya galeri, ya, bahwa ada sebetulnya ideologi yang beroperasi di galeri itu, ya, sebuah kekuasaan, ya, yang tersembunyi yang kita nggak bisa lihat, ya, misalnya yang kemudian mendorong sebuah karya itu tiba-tiba bisa jadi mahal misalnya gitu. Seorang seniman tiba-tiba bisa menjadi penting. Itu sebetulnya berdasarkan perspektif ini, ya, itu ada yang mengkonstruksinya, ada yang tanda petik, ya, merekayasa gitu. Jadi tidak natural bahwa kamu karyanya bagus pasti jadi mahal, nggak seperti itu. Kamu karyanya bagus pasti bisa pameran di galeri atau di museum, nggak seperti itu, ya. Jadi dibongkar tuh ideologi kekuasaan yang beroperasi di situ, ya. Nah, ini kembali lagi ke yang saya sebut tadi bahwa di Indonesia muncul kebutuhan untuk memposisikan kurator, ya, dalam pameran. Itu juga pengaruh dari perkembangan di luar tentu saja, yang tahun 90-an itu tadi saya katakan dan saya ulang lagi, pameran-pameran maupun berbagai kegiatan seni, ya, mulai memunculkan sosok kurator ini sebagai
tanda petik ya, pengarang dari sebuah pameran. Ya. Pengarang dari sebuah pameran gitu. Sebelumnya kalau pameran itu misalnya pameran tunggal Alia gitu misalnya ya, orang akan melihat Alia gitu ya. Tapi setelah 90-an pameran siapa? Pameran Alia. Kuratornya siapa gitu ditanya. Muncul itu. Jadi kayak sebuah konvensi ya, bahwa ini kuratornya juga penting loh, bukan hanya Alianya saja sebagai seniman, tapi Radit juga sebagai kurator misalnya itu harus dilihat gitu ya. Jadi ada konvensi itu munculkan Radit nih sebagai kurator gitu ya. Dan dianggap bahwa Radit lah yang punya peran besar pada tampilnya Alia ya di sebuah galeri atau di sebuah museum, atau pada kemudian pilihan yang disajikan dalam pamerannya Alia gitu, sebagai contoh ya. Nah setelah itu muncul forum-forum tentang jadi kalau dalam dunia seni itu ada disiplin pengetahuan yang sangat klasik ya, itu namanya sejarah seni rupa gitu, art history gitu. Dan art history itu selalu membicarakan misalnya seniman dan karyanya gitu ya. Nah 90-an itu muncul forum-forum yang kemudian memperluas art history ini dengan bahasan terhadap pameran dan kurator juga ya. Tadi saya katakan di perkembangan sebelumnya kan muncul tulisan-tulisan tentang kritik ya, tulisan kritik tentang pameran, tentang institusi. Nah ini kemudian berlanjut di perkembangan berikutnya pada model-model misalnya simposium ya, seminar gitu ya. Ya tidak lagi membicarakan karya seni dan seniman saja, tapi juga membicarakan kalau dulu membicarakan ada Picasso, ada Van Gogh sebagai seniman, tapi kemudian muncul konferensi yang membicarakan kurator A, kurator B dan seterusnya gitu. Jadi menempatkan kurator ini sebagai aktor utama juga dalam seni rupa. Nah 90-an juga adalah masa ketika muncul bienal-bienal besar ya. Bienal, mungkin teman-teman pernah atau mungkin sudah sering ya mendengar istilah bienal ini ya. Histeria punya bienal juga kan, kalau nggak salah. Kegiatan 2 tahunan. Nah itu kan, jadi itu kegiatan 2 tahunan ya intinya. Tapi 90-an itu adalah masa ketika pameran 2 tahunan ya itu menjadi semacam format ya, format baku. Bukan sekedar pameran 2 tahunan, tapi 90-an itu muncul misalnya kecenderungan untuk menampilkan bienal itu sebagai pameran yang pakai istilah saya itu blockbuster ya. Kalau dalam film blockbuster itu apa? Berarti sutradaranya Steven Spielberg misalnya, bintang filmnya misalnya Anthony Hopkins gitu ya, dan seterusnya, yang itu pasti mahal ya, itu pasti mahal blockbuster itu. Jadi bintang filmnya yang udah dapat Oscar, sutradaranya juga yang dapat Oscar, penulis skripnya juga seperti itu, sehingga biayanya mahal dan bienal menjadi seperti itu. Ya, di berbagai belahan dunia, bukan cuma di Amerika dan Eropa, tapi di Asia mulai muncul juga tren ini membuat bienal blockbuster ya. Shanghai misalnya, kemudian tentu saja yang paling tua ini yang logonya singa bersayap itu ya, itu di Itali, di Venice ya, La Biennale di Venezia. Yang itu sebenarnya jadi patokan tuh bahwa bienal itu blockbuster yang non komersial. Ya, jadi tidak ada misalnya kegiatan jual beli karya di situ ya. Jadi sepenuhnya untuk eksperimen seniman untuk menampilkan karya-karya yang paling mutakhir gitu ya. Itu ditiru tuh format blockbuster itu ditiru oleh Whitney di New York ya, Sao Paulo di Sydney, di Shanghai, sampai kemudian kita juga punya kan, ada Biennale Jakarta dan Biennale Jogja yang meskipun sudah cukup tua ya, tapi sebetulnya bukan blockbuster, tapi ada semacam kecenderungan untuk mengacu ke sana gitu. Oh Biennale itu harus internasional loh gitu, harus
harus mahal, harus wah gitu ya, harus eksperimental, non komersial dan seterusnya. Nah, ada istilahnya. Jadi 90-an ini adalah masa bienalisasi gitu. Jadi ketika kemudian berbagai belahan dunia ini berlomba-lomba untuk bikin bienal gitu ya, bienalisasi. Pada momen itu juga muncullah kurator-kurator ya. Dan ini biasanya kurator yang tidak bekerja di museum. Nanti kita akan flashback ya ke asal usul dari kerja kurator ini, sebenarnya identik sekali dengan museum. Tapi pada masa bienalisasi ini kurator itu ya bintang gitu ya, dia yang paling punya otoritas tertinggi gitu di sebuah bienal gitu, karena dia yang milih seniman, dia yang milih karyanya harus ini harus itu gitu ya. Kalau mahal pun ya mau nggak mau pemerintah kota misalnya atau museumnya yang bikin bienal itu harus nurut sama si kuratornya, karena dia pengen sampai pada taraf blockbuster itu gitu ya. Jadi bienalisasi memunculkan kurator-kurator bintang ya, kurator-kurator bintang seperti juga apa ya, misalnya intinya karir kuratoran itu kemudian dilihat dari kamu pernah nguratorin bienal mana gitu. Kamu pernah di Sao Paulo atau enggak gitu. Kamu pernah di Sydney atau enggak gitu, misalnya gitu. Itu menjadi sebuah pencapaian ya. Dan biasanya tadi saya katakan yang muncul di bienal-bienal ini kurator-kurator yang disebut dengan independent curator ya. Kurator independen ya, artinya kurator yang tidak terikat dengan museum gitu. Sampai di sini ada komentar dulu atau pertanyaan barangkali. Kalau penjelasan saya terlalu cepat atau agak sulit ditangkap silahkan komentar ya atau bertanya gitu. Langsung aja. Ya. Jadi kurator bintang ini biasanya sangat otoriter ya. Bukan sangat otoriter sih, maksudnya dia punya kuasa lah gitu ya. Bukan otoriter dalam pengertian sewenang-wenang. Mungkin bisa sewenang-wenang juga, tapi kita nggak pernah tahu ya dia sewenang-wenang atau enggak. Dia seperti seorang produser gitu ya, atau subjek kreatif ya. Dia yang membingkai pilihan karya-karya itu ke dalam tema besar misalnya, atau dalam judul yang bombastis gitu. Dan itu kan sebetulnya memang harus diakui ya, itu kerja kreatif juga sih gitu. Merumuskan sesuatu ya. Lalu belum lagi nanti kalau ada kurator-kurator yang begitu suka ya pada exhibition design, pada desain pamerannya. Jadi nah kalau kurator-kurator yang sudah profesional ini memang cenderung seperti seniman ya, karena seniman juga kan mengembangkan gaya ya. Seniman kan misalnya saya ngelukisnya itu gayanya ekspresif ya misalnya. Yang lain misalnya seniman saya gayanya realistik gitu, mirip dengan foto misalnya gitu ya. Jadi kan setiap seniman mengembangkan gaya. Nah kurator juga seperti itu. Kurator juga mengembangkan gaya. Selain misalnya tadi konsepnya atau apa ya, temanya itu sesuai dengan minat dia ya. Beberapa kurator saya tahu mengembangkan minat yang sangat spesifik ya, sehingga kalau misalnya tahu pameran ini kok tentang gender ya, orang akan berpikir tentang kurator itu gitu. Karena si kurator ini sudah dari awal dia pengen kemudian mengembangkan gayanya itu cuma di tema itu aja ya. Belum lagi nanti tadi saya katakan kalau kurator-kurator ada juga yang mengembangkan gaya penyajian, ya gaya penyajian. Gitu. Jadi misalnya, pamerannya sangat rapi gitu ya, dengan teks teks penjelasan karya yang sangat kata-katanya sangat keren dan lain-lain. Nah, itu gaya juga yang dikembangkan oleh kurator ya. Cara dia menyampaikan pameran atau cara dia menyampaikan ide melalui pameran itu ya dengan seperti itu. Ada juga kurator lain yang gayanya misalnya
gue sih pengennya pamerannya ya berantakan aja gitu. Orang bisa nggak usah ada panel, nggak usah ada caption bahkan ya. Terus karena misalnya konsep itu dipilih berdasarkan konteks gitu ya misalnya gitu ya. Ini kebetulan ini kalau saya harus jelaskan nih 3 orang ini ya. Ini yang 3 orang yang bisa dibilang kurator bintang ya, 90-an 2000-an dia ada di mana-mana ya. Jadi kalau tahun ini Sao Paulo-nya Biennale Sao Paulo-nya Charles Escher, lalu yang Sydney tuh Ho Han Ru gitu misalnya ya. Ini tuh kayak gantian aja gitu mereka bertiga, tentu saja ada banyak ya. Tapi kalau Biennale yang tadi, Biennale model blockbuster itu bisa ditebak, wah kuratornya itu lagi gitu ya. Kayak udah, lalu bahkan wah kalau kuratornya ini pasti senimannya ini gitu. Udah ketebak gitu ya. Nah, sebegitu pentingnya sosok-sosok kekuratoran ini, sosok-sosok kurator ini sampai kemudian pada taraf yang sangat ekstrim ya, itu seniman bahkan karya ya, hanya menjadi semacam ilustrasi dari pemikiran para kurator gitu. Ya. Dan ini yang dikritik juga pada akhirnya. Kritik pada sosok atau pemikiran kurator yang terlalu dominan ya, sehingga peran seniman maupun karya-karyanya cenderung sekunder begitu ya. Dan ada memang kurator-kurator yang masih tetap seperti itu ya polanya ya. Polanya tetap ya gue kurator, gue yang paling berkuasa gitu di pameran ini. Tapi nggak semua seperti itu sih ya. Nggak semua seperti itu. Kebetulan saya juga berpraktek gitu ya sebagai kurator ya. Tentu saja setiap kurator punya prinsip yang berbeda-beda ya. Tapi kalau saya sendiri kebetulan saya berpraktek cukup lama gitu ya. Saya menganggap sebetulnya kurator itu kalau nggak ada seniman tuh nggak ada apa-apanya sih sebenarnya gitu. Siapa dia kalau nggak ada seniman gitu? Dia akan sangat bergantung pada seniman sebetulnya. Karena apa? Karena kalau menurut saya kalau nanti kita lihat lagi sejarahnya ya, kan dia tuh sebenarnya sebagai kalau di konteks museum tuh sebagai orang yang merawat ya, menjaga, merawat koleksi sebuah museum ya. Dia nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada koleksi ini, kalau nggak ada karya-karya yang dikoleksi oleh museum ini gitu ya. Artinya dia tetap sebenarnya akan cukup dependent, akan cukup bergantung pada karya dan seniman. Jadi menurut saya kalau dari sejarahnya ya, kalau sejarahnya seperti itu sebenarnya selamanya akan seperti itu menurut saya ya. Nah cuman ada kurator yang cara berpikirnya bahkan misalnya ya pameran ini gitu karya gua gitu misalnya gitu. Karya gua gitu karena konsepnya, pemilihan karyanya dan seterusnya. Ada di tangan kurator. Dia otoriter sekali ya. Dia punya otoritas sebagai pengarang ya, pengarang pameran gitu. Nah, perkembangan lain setelah 90-an itu muncul juga kajian-kajian akademik ya tentang kekuratoran. Sampai muncul istilah curatorial studies ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah cultural studies ya, atau studi budaya gitu ya. Yang itu juga semacam disiplin juga, tapi dia eklektik ya. Di dalam curatorial studies itu pendekatannya yang bisa dipakai itu kadang-kadang antropologi, kadang-kadang psikoanalisa, kadang-kadang semiotik ya, campur. Curatorial studies juga seperti itu kurang lebih. Jadi dia objeknya biasanya pameran, ya, pameran biasanya objeknya atau kerja kuratorial atau kerja dari seorang kurator yang kemudian dikaji, dibedah, dikritik dan seterusnya sampai jadi sebuah karya kajian akademik gitu ya. Kemudian muncul jurnal-jurnal juga ya, jurnal-jurnal yang khusus membahas tentang
praktek kuratorial gitu. Ini misalnya Journal of Curatorial Studies, ini kalau nggak salah di Belanda ya, Belanda. Lalu muncul juga beasiswa-beasiswa untuk kurator ya. Kalau dulu ada artist in residence ya, jadi seniman, residensi seniman kan. Seniman dibiayai untuk pergi ke satu tempat, tinggal di satu tempat, bekerja di situ. Artist in residence. Kemudian, tapi setelah munculnya tikungan kuratorial tadi ya, muncul juga residensi-residensi dan beasiswa untuk kurator-kurator gitu. Ada yang sekolah-sekolah yang menawarkan degree ya, jadi khusus gelar. Nah, kalau dulu kan gelar tuh sarjana pertanian gitu ya, sarjana seni misalnya, ini sarjana kekuratoran gitu ya, ada juga. Jadi sudah sedemikian terlembagakan ya, sudah sedemikian terlembagakan praktek ini. Lalu bahasan berikutnya adalah tentang kurator independen. Ini sebenarnya sudah saya singgung tadi. Ini bahasan tentang bagaimana munculnya kurator independen itu ya. Saya nggak akan detail ngebahas tentang misalnya ini ya, sosok ini Harald Zeman, orang Swiss. Dia yang pertama kali sebetulnya mendeklarasikan apa itu independensi ya dalam kekuratoran. Sebenarnya latar belakangnya itu gini, salah satu peristiwa atau momen yang mendorong dia mendeklarasikan semacam otonomi atau independensi dari seorang kurator adalah karena dia membuat pameran kontroversial ya, diprotes oleh warga sendiri. Ini di sebuah kota di Swiss namanya Bern. Jadi di Kunsthalle Bern dia bikin pameran, lalu diprotes karena pamerannya eksperimental, kontroversial, diprotes oleh warganya sendiri sampai dia dipecat. Mungkin atau dipecat atau mengundurkan diri, saya lupa. Antara dua itulah ya. Tapi juga karena kontroversi itu, karena dia merasa tidak bebas sebagai sebenarnya waktu itu dia direktur di Kunsthalle Bern ini. Karena kontroversi itu dia merasa kok kerja gue di setir gitu ya. Diatur gitu ya. Kalau gitu gue cabut aja dari institusi ini gitu. Dan sejak itu dia buat agen sendiri, dia buat agency sendiri dan mendeklarasikan gitu ya kemerdekaan kurator dari institusi gitu. Dan istilah independent curator atau freelance curator gitu ya, kurator lepas gitu, itu munculnya dari sosok Zeman ini ya. Nah Zeman ini tapi ya di luar itu sebenarnya memang dia tuh unik sekali ya sebagai seorang direktur lembaga seni gitu, karena misalnya dia tuh berani ya dia tuh berani merealisasikan ide-ide yang tidak diterima oleh lembaga-lembaga lain, ide-ide seniman ya, ide-ide seniman yang tidak diterima oleh lembaga lain sama dia tuh diakomodir gitu. Ini misalnya waktu sebelum dia keluar dari Bern ya, ini karyanya Christo, Jean-Claude sama Christo ya, suami istri pematung, yang bertahun-tahun mereka berdua itu menawarkan ide ini untuk membungkus sesuatu ya, bungkus bangunan gitu ya. Karya-karya belakangan yang lainnya sebenarnya dia membungkus apapun, dia bungkus lapangan, dia bungkus tahun 90-an atau menjelang 2000-an itu mereka bahkan berhasil membungkus gedung parlemen Jerman. Nah, jadi karya patungnya adalah membungkus bangunan gitu ya. Dan gedung parlemen Jerman yang namanya Reichstag itu sebenarnya sangat sakral ya, dan mereka lah sakral itu dalam pengertian dia punya sejarah, dia punya otoritas gitu, dia tempat orang-orang penting lah di Jerman itu bekerja, dan sama mereka dibungkus. Itu setelah berpuluh-puluh tahun ya, mereka bisa
pembungkus ini karena Zeman, ya. Jadi ide yang dianggap kemudian tidak masuk akal, susah, mahal gitu, oleh Zeman digas aja gitu loh. Bisa kok, lu bisa loh bikin ini, ayo bikin gitu. Bungkus aja ini, Kunsthalbern ini, dikasih izin sama Zeman. Pertama kalinya Christo bikin bungkus-bungkus itu udah di Bern ini gitu. Nah itu visionernya si orang ini ya, si brewok ini ya, Harald Zeman namanya. Gitu. Nah ini saya kutip juga satu kalimat yang saya suka ya, yang ini sebetulnya setelah puluhan tahun dia menjalani karir sebagai independent curator ya, sebagai kurator independen gitu. Di sebuah wawancara dia ditanya, apa sih kurator gitu ya? Ya kurator itu harus fleksibel gitu. Kadang-kadang dia jadi pembantu, ya kadang-kadang dia asisten gitu, maksudnya seniman ya, pembantu seniman, asisten seniman. Kadang-kadang dia ngasih ide juga ke seniman, gimana caranya menyajikan karyanya. Dalam sebuah pameran grup misalnya, kurator itu juga koordinator ya. Dalam pameran yang tematik gitu ya, dialah yang merumuskan temanya gitu. Tapi yang paling penting dari berbagai kerja kuratorial itu, yang penting kamu harus melakukannya dengan antusiasme yang cukup ya, dan dengan rasa cinta yang cukup dalam dengan dunia pameran itu, dan dia tambahkan dengan satu obsesi gitu ya. Yang penting itu gitu ya. Jadi ini menurut saya definisi atau apa kutipan yang begitu membumi ya. Setelah tadi saya katakan kan 90-an muncul kurator sebagai otoritas itu ya. Dia masih bilang bahwa enggak, kurator itu sebenarnya pembantu seniman, dia bilang ya. Dia membantu seniman ya. Dia asisten seniman bahkan gitu. Ini kutipan ini saya suka sekali ya, dan pada kenyataannya seperti itu juga gitu. Nah nanti ini kembali lagi kalau kita bicara tentang peka kota ya, yang saya tangkap ini kan sebetulnya inisiatif yang berusaha mendorong warga ya, untuk warga di kampung-kampung gitu di Semarang ini, untuk Semarang dan sekitarnya, untuk kemudian mengerjakan sesuatu ya kan. Dan bisa jadi saya bayangkan juga organisasi yang dibutuhkan ya tidak harus kemudian sangat ideal ya, bisa fleksibel menurut saya ya. Dan dalam struktur yang fleksibel itu ya, siapapun nanti yang disebut sebagai kurator itu harus fleksibel juga ya. Tentu saja beda kalau Anda misalnya nanti kerja di museum di mana kemudian ada struktur organisasi yang sangat rigid ya, itu berhubungan dengan gaji, dengan otoritas pengambilan keputusan dan lain-lain, itu beda soal ya. Anda punya job desk yang sangat rigid gitu ya kalau di institusi besar. Tapi saya bayangkan di kegiatan seperti PK Kota ini ya, siapapun ya yang nanti jadi tanda petik kurator dari satu proyek yang membuat purwarupa nanti, ya mau nggak mau harus bisa beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan. Ya, satu saat dia harus menulis konsep misalnya, dan konsep ini mungkin sebisa mungkin juga harus membumi ya. Jangan bikin konsep yang terlalu ngawang-ngawang sampai warga heran-heran ini ngomong apa gitu kan. Bahaya itu kayak gitu. Jarak dengan warga sebagai tanda petik sebagai seniman ya, itu juga harus dipangkas sebenarnya. Anda harus bisa melebur di situ. Dan tadi ya saya katakan fleksibel karena ini organisasi kecil. Mungkin Anda menulis konsep, tapi juga nanti Anda bisa mungkin harus ikut angkut kalau ada karya gitu ya, ngecat, mungkin pasang panel gitu ya, atau mungkin ikutan gambar mural dan seterusnya gitu ya. Dan saya bisa katakan gini, nggak semua kurator itu pertama menikmatinya ya, lalu bisa mengerjakan seperti itu.
ya. Banyak kurator-kurator yang misalnya mereka, ini kalau saya lihat di luar ya, di luar negeri itu kan sudah sangat jelas ya, misalnya ini misalnya di Jepang ya, di Jepang itu biasanya kurator itu lulusan art history, ya, lulusan sekolah art history. Lalu ada tesnya gitu kan, tes apa namanya, tesnya seperti sekolahan gitu ya, kalau di museum pemerintah ya. Dan karya kurator kalau di Jepang itu bisa dari museum level kabupaten ya, lalu ke kota madya gitu, terus ke nasional gitu ya. Ada karir, ada jenjang karirnya tuh. Nah biasanya mereka kurator-kurator yang museum ini tuh sangat sekolah. Jadi biasanya tuh kerjanya hanya ya ngelihat karya lalu menulis ya. Menulis, kemudian merumuskan sesuatu, membuat caption gitu misalnya, meriset tentang karya, dan itu juga penting. Tapi mereka boleh jadi nggak bisa bikin budgeting gitu ya. Mereka nggak bisa misalnya harus membuat pameran di luar konteks museum, itu nggak bisa gitu. Nah, sementara kan ini kegiatan yang Prakota ini menurut saya kegiatan yang justru memberikan peluang banyak ya untuk teman-teman semua bisa jadi multitasking gitu ya. Konsep juga, tapi juga nanti berkomunikasi dengan senimannya kalau ada senimannya, lalu dengan warga yang jadi partisipan dari proyek ini. Lalu belum lagi Anda harus nanti mempelajari konteks kampungnya kan, konteks ruangnya seperti apa, apakah diperlukan semacam studi demografi gitu ya, siapa aja yang ada di kampung ini, mayoritas warganya itu bekerja untuk apa gitu ya, profesinya, lalu siapa saja yang bisa tertarik untuk terlibat di proyek Anda, itu sebuah kesempatan yang menurut saya menantang sekali gitu. Dan begitu Anda bisa terlibat di proyek seperti ini, Anda bisa banyak belajar gitu ya, banyak pelajaran yang Anda bisa jadikan bekal nanti setelah selesai gitu. Nah, mudah-mudahan sejalan dengan yang dipikirkan oleh Ziman ini. Jadi ya Anda harus fleksibel gitu ya. Anda harus fleksibel, tapi obsesi itu tetap penting. Jadi passion ya, itu tetap penting gitu. Oke, saya nggak akan berpanjang lebar dengan Ziman, nanti Anda bisa cek sendiri. Oh, ini pameran yang dibilang yang membuat dia cabut akhirnya dari Bern itu ya. Pamerannya sangat anarkis sih sebenarnya. Judulnya Live in your head when attitudes becomes form ya. Jadi selain ada aspal yang dihancurin ini, kayak di dalam galerinya itu berantakan kayak studio ya. Jadi alih-alih membuat pajangan ya, jadi mengundang seniman-seniman itu untuk bekerja di dalam museum itu, di dalam galeri itu. Dan itu bukan hal yang biasa ya pada waktu itu. Mengkonversi sebuah ruang pajang menjadi studio. Ya berantakan banget dalamnya, sampai warga kota ini protes ya. Protesnya itu sampai ekstrim ya, ada yang naruh kotoran manusia di depan ini, di depan Bern ini gitu. Nah, habis itu dia cabut. Nah ini dokumentasinya ya, yang Live in Your Head itu. Ini referensinya banyak sekali di internet kalau Anda mau lihat. Nah, saya katakan tadi flashback ya, kita bicara curatorial turn, kemudian ada independent curator. Kita ini untuk menelusuri akar ya dari kerja kuratorial itu seperti apa. Ini sebenarnya ini contoh yang udah agak baru ya, modern ya. Misalnya ada museum-museum seperti MoMA yang juga punya visi kelembagaan yang berpengaruh pada kerja kuratorial gitu ya. Ada orang-orang seperti Barth, ini biasanya sejarawan ya. Itu kenapa kemudian lulusan art history itu rata-rata jadi kurator di museum, karena museum itu kerjanya kan seperti ini ya. Dia ngumpulin artefak, terus meriset, dan seterusnya.
Ini juga pamerannya Barr, Alfred Barr yang di MoMA itu tadi. Barr itu sangat scholar ya, sangat terpelajar gitu. Dia tuh pengen seni itu kayak sains gitu, ya. Pengen kayak sains. Jadi kalau di sains itu ada teori evolusi ya. Teori evolusi, dia juga bikin bahwa misalnya ini karena di MoMA tadi ya, Museum of Modern Art itu fokusnya pada kebudayaan dan kesenian modern. Ya ada gaya-gaya ini modernnya waktu itu tahun 30-an ya. Tahun 30-an itu ada abstrak, kemudian surrealisme, ada gaya modern dalam arsitektur yang dipengaruhi Bauhaus. Ini tuh sama dia tuh dibuat genealogi gitu. Akarnya dari mana gitu? Akarnya dari mana? Jadi dia intinya pengen bikin art history itu sebagai sains juga. Bahwa gaya-gaya itu ada DNA-nya loh gitu. Ada akarnya, genealoginya dari mana gitu. Ini kalau versinya Barr, bahkan Bauhaus itu muncul mengikuti kubisme dalam seni lukis ya. Bauhaus itu gaya arsitektur, arsitektur dan desain itu mengikuti kubisme. Lalu kubisme itu sebetulnya akarnya di gaya-gaya sebelumnya. Sampai kemudian dia menelusuri ada hubungan antara seni kesenian di Jepang ya, ukiyo-e, seni cukilan Jepang itu dengan gerakan yang ada di Perancis, Fauvisme gitu. Ini sangat saintifik ya jadinya. Nah, harus diakui memang pendekatan ini masih cukup dominan juga di kurator-kurator museum ya. Ya menelusuri sejarah, pakai studi arsip gitu ya, dan seterusnya. Yang itu perlu metode sendiri. Tapi kalau dilacak lebih jauh lagi ke model lembaga yang namanya museum ini sebetulnya pekerjaan ini tuh lebih luas juga ya cakupannya. Dan ini kalau dipikir-pikir, ini kalau saya harus membuat analogi ya. Karena museum maupun pemusiuman maupun kekuratoran itu boleh jadi konsep barat kan ya, konsep Eropa Amerika gitu ya. Tapi benar nggak sih bahwa misalnya di Indonesia gitu atau di Nusantara ini nggak ada model kayak gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat sejarah museum sendiri itu tadinya sebuah tempat saja ya, sebuah tempat. Jadi prototipe dari museum atau purwarupa dari museum itu sebuah perpustakaan sebetulnya, ya, perpustakaan di mana benda-benda penting itu disimpan. Dan waktu itu zaman Ptolemeus pertama ya, Soter itu nggak ada klasifikasi memang ya, jadi semuanya disimpan di situ, mau spesimen tumbuhan, naskah, benda-benda penting, pokoknya disimpan di tempat yang namanya museum ini ya. Dan di museum ini ada orang-orang yang menelitinya, yang meneliti mungkin dalam pengertian menjadikannya sebagai objek refleksi gitu ya, misalnya objek pemikiran lah, dan orang-orang yang biasanya nungguin museum itu disebut dengan filosofer gitu ya. Orang-orang terpelajar lah gitu ya, orang-orang terpelajar gitu. Ini model yang disepakati sebagai purwarupa atau prototipe dari museum, adanya di Alexandria di Mesir ya, dan sampai sekarang masih ada si institusi ini, tapi namanya itu bukan museum, tapi sekarang itu library sebenarnya. Jadi perpustakaan ya museum itu. Nah terus ya karena museum itu tempat untuk menyimpan ya dan memajang gitu ya, pasti ada koleksinya dong, pasti ada benda-benda yang disimpan di situ. Nah memang ada masa ketika kemudian museum itu tadinya sangat spiritual dalam pengertian dia berhubungan dengan pemujaan ya. Ada masa Yunani Romawi itu juga ada museum, ada nggak ya di sini saya lupa.
Oh sebelum ini ya berarti ya. Ya sebelum kesini sebetulnya museum jadi ini zaman Mesir ya di Alexandria. Lalu setelah itu Yunani Romawi juga ada museum, tapi itu benda persembahan gitu. Jadi museum itu untuk dewa dewi Muses sebetulnya. Ada 7 kalau nggak salah dewa dewinya yang menguasai astronomi, matematika, arsitektur, seni lukis gitu ya. Dewa dewi ini. Dan benda-benda yang disimpan di museum ini, di Museum Yunani Romawi itu persembahan untuk mereka. Ya. Nah, lalu ada masa ketika kemudian jadi sangat sekuler, yang tadinya spiritual atau religius gitu, jadi sangat sekuler ketika benda-benda penting itu dianggap bisa juga disimpan dan dimiliki oleh orang-orang di luar otoritas spiritual atau otoritas religius ya. Di rumah-rumah orang-orang kaya terutama. Ini setelah Renaissance ya, kalau di dalam sejarah Eropa itu setelah Renaissance kan banyak kelas borjuis ya, kelas borjuis yang dia dianggap kemudian menggantikan otoritas gereja kan, orang-orang kaya ini borjuis ini. Dia kerjanya tuh nyimpenin barang-barang gitu ya, sampai muncul model museum. Setelah museum itu ada yang disebut dengan Cabinet of Curiosities ya. Cabinet of Curiosities bentuknya bisa hanya lemari seperti ini, tapi di dalamnya ada benda-benda ya. Tapi juga ada yang seperti ini, saking banyaknya sampai harus dipajang di langit-langit ya. Dan ini itu dari mulai spesimen binatang yang diawetkan gitu ya, fosil dan seterusnya sampai patung, lukisan itu bercampur di Cabinet of Curiosities. Nah ini kan juga pasti dipilih ini, ya kan? Ada yang milih, ada yang majang gitu, ada yang nata gitu ya. Ini juga Cabinet of Curiosities. Lalu muncul konsep museum publik ya. Publik itu artinya dia dibiayai dari pajak ya, terutama setelah Revolusi Prancis dan muncul model pemerintahan yang namanya republik. Jadi kastilnya Louis ke-15 ya kalau nggak salah, itu kan dirampas oleh rakyat ya, dijadikan milik negara gitu ya. Dan koleksinya keluarga Louis ini yang dipenggal, Louis berapa yang dipenggal ya? Itu kan akhirnya jadi koleksi bangunan ini namanya Louvre ya, Louvre. Abad 18 ini Louvre yang lebih baru. Saya nggak akan detail, tapi gini, intinya kemudian apakah konsep, jadi gini, nanti setelah ada museum modern ini ya, itu ada orang-orang yang menjaga kan, orang-orang yang merawat koleksi, menjaganya, menelitinya juga masih ya. Dan ini kalau kita coba sedikit berimajinasi ya, sebetulnya di dalam kebudayaan Timur ya ada juga sih konsep itu. Ya. Konsep di mana kemudian sebuah bangunan itu ada yang jaga gitu, ada benda-benda penting di dalamnya dan ada yang jaga, ya, ada kegiatannya juga gitu, ada ritualnya juga gitu. Dan kita pasti lebih familiar dengan istilah kuncen, ya kan, kuncen gitu. Keraton tuh ada kuncennya. Makam siapa? Sunan Kalijaga gitu ada kuncennya. Dan kuncen ini sebenarnya orang-orang yang pasti menguasai betul sejarah dari tempat itu, ya. Kenapa ada misalnya ada kalau itu keraton ya, kuncen keraton tuh pasti tahu dia kenapa benda yang disimpan di keraton itu penting, ya. Lalu ada ritualnya kan, dan biasanya untuk ritual ini ya kuncen ini yang memimpin gitu, ya kan. Nah ini kalau kita mau berimajinasi seperti itu, maka konsep kurator museum seperti dalam kebudayaan Barat gitu ya, itu juga kita punya gitu ya. Kebudayaan Timur juga punya lah gitu.
Tentu saja dengan nama yang berbeda, tapi kurang lebih tuh yang dikerjakan tuh ya itu ya. Jadi menjaga merawat pusaka gitu misalnya. Dia juga harus tahu sejarah. Nah, cuman bedanya mungkin kalau kuncen di kebudayaan kita ini cenderung turun-temurun ya. Jadi nanti anaknya Mbah Marijan yang jadi kuncen Merapi gitu kan. Di Bandung juga ada, nah ini menarik ya. Ada beberapa teman tuh di Bandung yang meneliti tentang sesar Lembang ya. Ada yang pernah dengar nggak sesar Lembang? Jadi patahan Lembang yang masih dalam perdebatan apakah dia akan aktif atau enggak ya. Tapi ada sesar itu, secara saintifik tuh ada, sesar itu ada, patahan itu ada. Masih jadi perdebatan para ahli geologi apakah ini aktif atau enggak ya. Tapi teman saya ini meneliti, sekelompok seniman dan peneliti lah ya. Ternyata sesar Lembang ini itu sudah ada dari zaman sebelum ada geologi modern gitu di Indonesia. Jadi udah ada keluarga yang kemudian dianggap, ya keluarga ini juga tuh. Keluarga ini keluarga kuncen yang mereka tuh punya kode-kode ya, kode-kode misalnya yang kuncen terakhir ini masih sangat muda ya, di bawah 30 tahun. Tapi dia udah katanya udah kesekian gitu ya, generasi kesekian dari kuncen sesar Lembang ini yang sampai sekarang tetap percaya bahwa ada tanda-tanda alam yang akan muncul ketika sesar Lembang itu aktif dan konon akan memunculkan gempa yang luar biasa ya di Bandung ya. Dan ini juga menarik karena kode-kode tanda-tanda alam ini itu dalam bentuk gambar ya. Jadi gambar ular gitu ya, gambar makhluk-makhluk mitologis lah ya. Yang itu nanti harus dibongkar. Nah, ini seperti kerja kurator juga sebetulnya. Ya. Dia harus menafsirkan sesuatu, mungkin kalau dalam konteks sesar Lembang ini menafsirkan fenomena alam ya. Ini kalau ada misalnya ular yang muncul di daerah mana itu mungkin akan terjadi gempa dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau sedikit berimajinasi bagaimana kita bisa mendekati kerja kuratorial ini dari berbagai ranah budaya gitu ya. Sehingga Anda sebetulnya sebagai, saya anggap calon-calon kurator gitu ya, bisa punya versi sendiri tentang kerja kuratorial Anda itu seperti apa ya. Tidak harus mengikuti pola-pola yang baku gitu, harus bikin pameran, Anda mungkin bisa jadi kurator dengan seperti Mas Adin ini ya, bikin festival, bikin workshop gitu ya, itu kerja kuratorial juga menurut saya. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, ini udah 1 jam lebih ya. Atau komentar? Silakan. Teman-teman ada yang mau berkomentar? Oh, oke, boleh. Disebutkan namanya dulu. Perkenalkan Mas, nama saya Syera, saya dari Antropologi Undip. Saya ingin tanya beberapa sih, kayak misal untuk menjadi seorang kurator itu apakah kita boleh bias gitu? Karena kan kalau misal nih saya melakukan penelitian etnografi gitu, itu kan nggak bisa melepaskan identitas diri saya sebagai saya yang berasal dari Gunung Kidul, memiliki ini, pengalaman itu gitu kan. Nah, kalau untuk kurator sendiri gimana? Makasih.
sebagai metode etnografi itu kan juga punya apa namanya, mazhab-mazhab ya. Sampai ada autoetnografi gitu kan. Autoetnografi itu bahkan menjadikan diri sendiri itu sebagai objek penelitian ya. Tapi tentu saja objek penelitian untuk melihat dunia lah gitu kan. Etnografi ada yang sangat positivistik juga kan. Ada yang sangat saintifik, berjarak dengan, ini mungkin sejarah awalnya mungkin ya etnografi itu. Ada yang sangat pengen saintifik sebetulnya, pengen positivistik, pengen saintifik, bahwa melihat bahwa kalau misalnya objeknya adalah sekelompok masyarakat, ya Anda sebagai peneliti harus berjarak dengan mereka gitu. Terus berkembang lagi kan ada yang kemudian etnografi yang justru melebur dengan objek penelitiannya gitu ya. Nah, kalau saya beranggapan bias itu tidak bisa dihindari, ya. Bias itu tidak bisa dihindari gitu. Tapi bagaimana kemudian menyadarinya ya, itu kadang-kadang sulit ya. Menyadari bahwa kerja kita itu selalu punya bias gitu, itu yang lebih sulit sebetulnya. Ya. Artinya apa? Artinya ini kalau khususnya untuk etnografi ya, harus ada refleksi balik ya ke kita sendiri, yang udah kita lakukan tuh benar nggak sih? Kita tuh benar-benar melebur nggak sih gitu ya dengan kelompok atau komunitas yang kita teliti tanda petik. Lalu apakah sebagai etnografer Anda tidak sedang mengeksploitasi ya kelompok atau komunitas yang Anda ajak kerjasama gitu. Sejauh kemudian pertanyaan-pertanyaan itu terus diajukan ya, sejauh kemudian Anda terus menyadarinya dan mencoba menjawabnya gitu ya, bias itu menurut saya walaupun tidak bisa dihindari pasti akan teredam dengan sendirinya gitu ya. Bisa Anda meredam ya, bias itu gitu. Yang kalau saya pribadi saya tidak sepakat adalah kemudian Anda menyadari bias itu ada dan sengaja memunculkannya gitu. Anda sengaja memunculkannya sebagai pendekatan gitu ya. Itu nggak fair aja sih sebetulnya gitu jadinya gitu. Karena ini menarik ya kalau Anda kemudian mencoba membuat analogi antara kerja kuratorial dengan etnografi ya dalam konteks peka kota ini. Karena menurut saya yang dilakukan oleh Mas Adin dan teman-teman itu sangat dekat dengan etnografi ya, bekerja dengan warga dan kalau dari sisi yang sebenarnya ada beberapa teks yang cukup klasik ya dalam buku-buku seni rupa, maksud saya, misalnya tulisannya Hal Foster tentang artist as ethnographer. Ya, jadi seniman juga melakukan kerja etnografi. Ketika tema-tema atau persoalan yang diangkat oleh seniman itu berhubungan dengan kelompok atau komunitas yang rata-rata marginal ya, LGBTQ misalnya. Kalau di dalam konteks Amerika itu Black American ya, kulit hitam. Kemudian belakangan juga kan NGO yang banyak mengajak seniman itu bekerja dengan para penyintas kekerasan seksual misalnya gitu ya. Nah, yang di Hal Foster itu sebuah teks kritis ya pada kerja-kerja seniman yang singkat ceritanya gini lah. Jadi seniman itu dapat grant gitu ya, dapat hibah uang gitu. Biasanya kalau di Amerika atau di Eropa tuh banyak sekali ya hibah-hibah untuk kerja kesenian ya. Dan ketika seniman ini mulai bekerja dengan komunitas, dengan kelompok marginal dan lain-lain, muncullah tema-tema itu yang diprioritaskan untuk hibah-hibah ini, hibah-hibah produksi ya, produksi karya gitu. Dan yang dikritik oleh Hal Foster adalah ketika kemudian
Temanya sangat aktual gitu ya, misalnya tentang LGBTQ gitu misalnya, tapi kemudian kelompok LGBTQ-nya sendiri hanya lagi-lagi menjadi other, hanya lagi-lagi menjadi lian ya dari praktek kesenian atau praktek kesenimanan yang justru jadi terlalu dominan gitu ya. Seniman yang muncul, mungkin nanti karyanya dikoleksi gitu ya, misalnya gitu ya, atau proyek itu didanai dan seterusnya, tapi kelompoknya ini tetap nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan gitu ya. Nah, menurut saya tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ya yang berusaha mencari ini tuh bias nggak sih? Bias juga termasuk kan sebenarnya Anda punya kesadaran bahwa Anda sebagai seniman atau kurator ya, yang tanda petik punya misi untuk memberdayakan mereka, ya, mengubah gitu misalnya utopianya gitu kan, mengubah keadaan sosial, mendorong perubahan sosial dan seterusnya. Kalau dalam pengalaman pribadi saya, sejauh Anda bisa terus bertanya gitu, ini yang gue lakuin bener nggak sih gitu ya, cukup fair nggak buat mereka, itu bisa sih diredam gitu. Ya saya hanya bisa menjawab dari pengalaman pribadi ya. Kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain atau punya pengalaman lain, bisa sharing dengan Syera ya. Terima kasih kepada Pak Agung. Apakah cukup atau mau bertanya lagi? Cukup, oke. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi atau memberikan pendapatnya? Oke, baik, terima kasih. Menarik kaitannya dengan ketika bahwa kerja dari sebuah kurator ini meluas. Saya ingin tanya ini Pak Agung kaitannya dengan bahwa gagal tidaknya sebuah kurator itu terletak di mana? Terutama saya mengamati dalam pertunjukan-pertunjukan musik ya. Jadi dalam pertunjukan-pertunjukan musik itu biasanya pesan kurator dari sebuah pertunjukan musik itu tertutup dengan guest-guestnya. Jadi guest itu semacam bintang-bintang bandnya gitu. Jadi dalam sebuah pertunjukan itu hampir tidak menyampaikan pesannya. Jadi hampir sebuah pertunjukan itu dapat dikatakan waktu itu saya bahwa itu ini pertunjukan musik ya? Iya, konteksnya pertunjukan musik. Bahwa ini gagal bahwa menyampaikan kesan. Kalau itu pandangan saya. Kalau menurut Pak Agung itu tolak ukurnya di mana? Terima kasih. Terima kasih Radit. Sebetulnya kalau saya nggak bisa mengeneralisir ya antara konser musik dengan pameran misalnya ya, itu punya ya tadi kita bicara banyak irisan atau kesamaan antara kerja kuratorial di museum dengan misalnya orang yang memilih band gitu ya di konser gitu ya. Tapi kembali lagi ke pertanyaan apakah ada standar kesuksesan? Ada tapi banyak menurut saya. Ada tapi banyak. Sekarang ini banyak ya. Karena apa? Karena tadi kaitannya dengan perluasan dari kerja kuratorial tadi ya. Perluasan dari kerja kuratorial tadi yang semuanya sekarang tuh maunya pakai istilah kurator gitu kan. Dan perluasan ini juga kan memunculkan diversifikasi ya. Diversifikasi pendekatan ya, pendekatan gini. Maksudnya gini. Ada kurator-kurator yang secara umum ya, mau itu di musik, mau di film, mau di sastra misalnya, merasa dia bekerja untuk sebuah organisasi atau lembaga yang merekrutnya, ya. Sehingga apa? Sehingga dia akan menganggap bahwa kerja dia harus sejalan dengan visi lembaga atau organisasi yang merekrutnya itu, ya. Kalau misalnya organisasi atau lembaga ini sifatnya komersial, profit,
profit oriented ya, kegagalan itu bisa diukur, kesuksesan itu bisa diukur dengan mudah ya. Kalau misalnya tadi misalnya konser, kurator ini, atau kalau di dalam musik itu namanya apa ya? Kalau dalam konser musik namanya kurator juga. Produser kan biasanya, atau apa ya namanya? Misalnya produser ya. Kalau misalnya dia bekerja untuk sebuah lembaga yang orientasinya profit, yang ukuran kesuksesannya adalah jumlah tiket ya, yang itu berdampak pada keuntungan dan lain-lain, maka itu bisa diukur dari situ kan ya. Tapi kan sebenarnya tadi saya katakan karena diversifikasi itu ya, ukuran kesuksesan jadi banyak sebetulnya, jadi banyak ya. Ada yang bahkan ada misalnya kan kurator itu, ini kembali lagi ke PK Kota ya tadi ya, misalnya dalam konteks pengorganisasian kegiatan yang skalanya mungkin tidak terlalu besar dan mungkin organisasinya tidak rigid ya. Itu kan kurator jadi multitasking ya, jadi punya kerja banyak, tanggung jawab banyak gitu ya. Kalau menurut saya ya diukur saja berdasarkan apa yang dia lakukan ya. Kalau misalnya dia dari mulai bikin konsep sampai dia ngerjain konsep sampai approaching ke sponsor, itu dia juga lakukan, ya ukur berdasarkan itu sebenarnya. Itu ukur berdasarkan apa yang dia lakukan. Kalau dia hanya mengonsep ya ukur saja berdasarkan apa yang dia lakukan gitu ya. Artinya proporsional gitu ya, proporsional. Nah, kalau dalam dunia seni rupa, misalnya di museum, itu biasanya jelas juga. Jelas misalnya bahwa museum itu beberapa museum di Indonesia sudah memberlakukan tiketing gitu misalnya. Itu ukurannya mungkin itu juga bisa dipakai sebagai ukuran ya. Dari aspek audience gitu, angkanya berapa gitu yang datang ke pameran itu gitu ya. Terlepas dari misalnya, bisa jadi terlepas dari misalnya seniman-seniman yang dia pilih sebenarnya salah. Seperti juga kasus tadi konser musik yang kemudian hanya menonjolkan guest performance-nya ketimbang yang utamanya gitu ya. Itu kan salah pilih juga, tanda petik kan. Salah pilih juga. Tapi kalau secara tiket misalnya meledak gitu ya misalnya, kemudian si perusahaan ini menjadi untung, bukankah itu sebuah kesuksesan gitu misalnya gitu. Nah artinya memang ini jadinya banyak standar. Ini makanya soal kegagalan maupun kesuksesan ini harus dilihat berdasarkan konteks tertentu sih. Nah kalau saya harus mengelaborasi dengan kasus PK Kota ini yang saya tahu dari Mas Adin dari cerita-cerita ya, dan saya cek saya terus terang belum pernah datang ya ini kan udah edisi keberapa? Keempat ya? Keempat kan, saya belum pernah datang sih ke festival yang sebenarnya kan. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kalau diundang lagi, pengen lihat ya yang teman-teman kerjakan nanti. Ya ini kan sudah menjadi model yang menyasar keterlibatan aktif dari warga gitu ya. Kemudian dampaknya juga pada peningkatan kesadaran misalnya tentang satu isu di tempat itu gitu kan. Itu harus dijadikan ukuran untuk event seperti ini menurut saya gitu jadinya gitu. Cukup menjawab nggak Radit? Ya, kegagalan dan kesuksesan itu ya. Ini kayaknya penting nggak ya, saya nggak tahu deh. Karena ini sudah jam 11.27 dan kita belum melakukan sesi simulasi ya. Mungkin saya bisa lewat aja materi ini ya. Ini terlalu spesifik seni rupa sih. Ini kalau saya terusin nih nggak selesai sampai jam 2 ini. Banyak sekali materinya ya. Model-model kekuratoran di Indonesia sebetulnya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa membahas ini ya. Tapi untuk memenuhi semacam
kurikulum dari modul saya ini saya pengen kita coba simulasi ya, kita coba simulasikan. Dan ini sudah ada, ini berapa orang yang anggota histeria, berapa orang di sini yang histeria? Siapa aja? Kita gabung aja ya dengan peserta ya, dengan peserta PK Kotanya. Jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Alia mau ikutan? Boleh. Ada 12 ya? 12 ya? 1, 2. Iya betul. Kita bagi menjadi 3 kelompok aja. 3 kelompok. 3 kelompok ya. 3 kelompok. Nanti satu kelompoknya ada 4 orang. Ya. Kami dari 4 individu memilih setiap gambar. Ada 4 gambar di sini. Yang pertama ini tentang Pride Parade ya kayaknya. Kesetaraan. Oke, tidak. Oke, yang kedua tentang ketimpangan. Yang ketiga Gunung Merapi, yang keempat Gunung Meletus, sorry. Dan yang keempat itu ya perang nuklir. Timpangan, Gunung Meletus dan nuklir ya. Iya. Gimana menyusun narasinya? Jadi narasi yang kami buat yang pertama itu saya bacakan dulu Pak. Kesetaraan ialah suatu aspek dasar dalam kehidupan bermanusia. Saat dalam diri manusia tidak ada rasa setara, menimbulkan suatu hal yang bersifat mendominasi. Dominasi melahirkan suatu ekspansi, manusia sesama manusia, manusia terhadap ruang hidup. Tanpa adanya prinsip-prinsip yang setara akan melahirkan ketimpangan, kehancuran, dan segala hal yang terkait distopia. Ngeri banget maksudnya. Hah? Nggak dikerin. Kedengeran nggak sih tadi? Kedengeran kan? Jadi ada gambar demonstrasi massa atau parade ya. Ini seperti demonstrasi sih. Karena ada kalau parade lebih perayaan ya. Kalau ini kayaknya sedang protes ya. Protes. Lalu ada gambar perumahan kumuh yang diinterpretasikan sebagai ide tentang ketimpangan sosial ya, ketimpangan sosial ekonomi, lalu meletus dan nuklir ya, bom nuklir. Saya kira sangat menarik kemudian Anda semua bisa menghubungkan gambar-gambar yang secara sekilas konteksnya berbeda-beda ya, konteksnya berbeda-beda karena ini misalnya kalau kita baca ruang kota, ini juga masih ruang kota tapi itu lebih ke alam gitu ya, dan Anda berhasil menurut saya menyusun sebuah narasi yang menyambungkan itu semua ya. Cuman memang jadi ini kan hanya simulasi ya, hanya simulasi, dan biasanya kalau dalam praktek yang sebenarnya tentu saja pemahaman tentang setiap gambar gitu ya, ibaratnya setiap karya gitu ya. Kalau ini konteksnya pameran museum itu harus lebih mendalam lagi. Tapi ini karena waktunya sangat singkat maka sebetulnya sudah sangat baik menurut saya proses interpretasi visual ya, kemudian penyusunan ide itu menjadi sebuah narasi yang koheren gitu. Ini linear ya berarti ya. Jadi ada urutan 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. Silakan ada komentar dari yang lain? Ada yang tidak sependapat? Oke. Nanti tolong ditulis di ini ya, di apa namanya, di laptop ya. Saya pengen workshop ini nanti ada apa namanya, dokumen yang bisa disimpan ya untuk semua. Jadi gambar-gambar ini ada di Mas Radit ya, Edit ya. Jadi nanti pilihan per kelompok dikelompokkan, terus ada captionnya gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya siapa? Ya, silakan.
Ada urutan atau enggak? Ada ininya ya? Oke. Hierarkis atas bawah ya? Oke. Yang ini sejajar, ini setara atau ada urutannya juga ini? Oh, dari kiri ke kanan. Oke. Yang atas gambar komodo ya. Silakan. Ada judulnya? Ada, Pak. Judulnya Ironi Paradigma Pemuas Lapar. Ironi paradigma pemuas lapar. Iya, jadi di tengah keindahan alam yang seharusnya terlindungi, komodo yang merupakan salah satu hewan purba yang telah ada sejak zaman prasejarah, sekarang terjebak dalam dilema besar. Foto ini mengabadikan momen di mana komodo, makhluk yang seharusnya menjadi saksi bisu perjalanan alam, kini terancam oleh kebijakan yang tampaknya tidak berpihak pada kelestarian. Hutan-hutan yang dulu menjadi rumah bagi ribuan spesies termasuk komodo, kini berubah menjadi lahan gersang yang dibakar demi program ketahanan pangan. Terus program ini fokus pada penanaman kedelai yang seharusnya bukan menjadi solusi untuk masalah ketahanan pangan, tapi justru memperburuk kerusakan alam. Jadi kalau bicarain masalah untung rugi, di sini nggak ada yang untung, Pak, rugi semua gitu. Dan ironisnya, karena di saat bangsa ini memperjuangkan ketahanan pangan, pemerintah malah menghancurkan habitat asli dan memperburuk keadaan keberlanjutan ekosistem. Komodo yang telah bertahan selama jutaan tahun, kini harus menghadapi ancaman yang datang dari manusia sendiri. Apa yang dulu menjadi simbol kekuatan alam, kini menjadi korban dari kebijakan. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih nomor 2. Ini sepertinya spesifik sekali Indonesia ya, karena komodo kan. Komodo lalu, tapi Anda yakin itu kebakaran hutannya di mana? Ya, enggak. Ada dua. Oh, ini sequence ya. Jadi ini kejadian kebakarannya, lalu ini setelahnya gitu ya. Oh, untuk ini, oke. Bagus. Apakah ini ada kaitannya dengan persoalan yang aktual sekali sekarang terjadi di Indonesia? Prioritas kebijakan sekarang kan ketahanan pangan gitu loh. Salah satunya kedelai, terus ada jagung juga gitu. Tapi pada akhirnya itu tuh dari periode 5 tahun yang kebelakang itu tuh ketahanan pangan tuh adalah isu yang digebar-geborkan oleh pemerintah, namun hasilnya itu tuh nggak ada gitu loh, malah perusakan lingkungan gitu. Ya. Ya menarik karena Anda bisa langsung menghubungkan dengan konteks yang aktual itu ya, dan spesifik yang terjadi sekarang ya di Indonesia kan. Dan saya mau tanya ya, waktu Anda menyusun ini, waktu Anda memilih gambar ini sudah terpikir belum ide itu? Sudah. Oh sudah. Dari awal sudah ya? Dari awal sih sudah ingin membicarakan itu memang? Belum. Oh belum ya? Kata aku sih sudah. Tadi gimana prosesnya? Tadi kan saya mengambil komodo, Mas mengambil makanan yang saya terus Mas Arif mengambil ini, terus kedelai. Makanan itu kami eliminasi juga. Oke. Jadi sebenarnya perumusan ide itu terjadi setelah ada kumpulan ini ya. Iya. Seperti juga kelompok yang sebelumnya kan. Jadi narasi tentang kesetaraan dan kesetaraan dan bencana itu ya. Itu juga terjadi setelah ada kumpulan ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ada komentar atau pertanyaan? Kelompok 2? Sip. Terima kasih kelompok 2. Berikutnya, nanti dicatat juga ya. Dikirim. Nanti Mas Adit yang nyusun. Kelompok 1. Ada satu lagi dong yang backup. Ayo, enggak cuma bawa doang. Selamat siang. Kami dari kelompok 1. Silakan dibawa. Kami memilih 4 gambar secara acak. Di sini yang pertama adalah terlihat gambar seorang tetua adat di sebuah kampung. Kemudian yang kedua adalah kegiatan sedekah bumi dalam sebuah kampung.
Kemudian ketiga dan keempat adalah pembuangan sampah di TPA dan mengularnya kemiskinan untuk mencari bantuan makanan gitu. Nah, kami menilai ini ada benang merah satu sama lain dan kami memberikan judul budaya dan keseimbangan ekologis. Kami melihat bahwa dengan adanya tetua adat yang mengajarkan nilai-nilai untuk berbagi dan memberikan serta memberikan dan melakukan sedekah bumi, yaitu dengan para warga itu dengan bijak begitu. Jadi di sini ada efek domino bahwa ketika sebuah kampung memegang nilai dan adatnya, menjaga tradisinya dengan baik, maka tidak akan terjadi yang namanya bencana ekologis, yaitu sampah yang menggunung, karena di sini sedekah buminya dilakukan dengan bijak. Kemudian juga tidak terjadi adanya kemiskinan atau ketimpangan sosial yang begitu terasa di perkotaan, karena di sini sedekah bumi dilakukan secara kolektif, kolegial bersama seluruh warga gitu. Maksud bijak di sini juga tradisi sedekah bumi ini mengajarkan pada warga kampung sekitarnya untuk selalu bersyukur terhadap pemberian Tuhan dan bijak dalam memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya, untuk sumber dayanya gitu. Tadi prosesnya gimana? Ada eliminasi dan substitusi nggak? Tidak ada. Nggak ada ya, jadi langsung jadi ya? Dan prosesnya juga sama ya, jadi cerita ini atau narasi ini terjadi dan disepakati setelah terkumpul gambar gitu ya. Sip, kalau gitu. Terima kasih kelompok satu. Terima kasih teman-teman semua. Oke, saya mau ngebahas sedikit ya. Ini sebenarnya simulasi yang kalau boleh pakai istilah dalam metode penelitian itu yang induktif ya. Induktif ya. Jadi Anda mengumpulkan, Anda menggagas sesuatu, merumuskan sesuatu itu dari dari pengumpulan data umum ya. Jadi Anda merumuskan sesuatu itu dari apa yang sudah terkumpul gitu ya. Nah, ini beda sekali dengan yang deduktif ya. Kalau yang deduktif biasanya justru rumusan itu dipikirin dulu, lalu baru kemudian eksekusinya Anda memilih dari yang ada gitu ya. Ini pendekatan yang dua pendekatan yang bisa dibilang berseberangan gitu ya. Nah, kenapa kemudian tadi saya sarankan untuk ada proses eliminasi dan substitusi? Tentu saja ini pilihan ya. Kalau tidak perlu dilakukan, tentu saja nggak usah sebetulnya ya. Artinya memang ini juga satu situasi yang Anda harus sebetulnya, kalau Anda sebagai kurator itu memilah itu proses yang harus betul-betul dipertimbangkan secara matang gitu ya. Dan ini misalnya terjadi ketika Anda sebagai kurator museum gitu ya, ada misalnya museum-museum yang sebetulnya mereka mengoleksi karya-karya itu tidak melalui riset terlebih dahulu. Banyak sih museum yang seperti itu ya. Jadi biasanya museum yang didirikan oleh kolektor, misalnya kolektor itu mengumpulkan karya-karya atau karya koleksinya itu mungkin berdasarkan insting saja, minat pribadi dari kolektor atau pemilik dari museum ini. Lalu ketika dia buat museum, kurator ini diberi semacam tanggung jawab untuk kemudian merisetnya gitu ya, meriset dan kemudian memilihnya, menyusunnya menjadi sebuah pameran. Kurang lebih simulasi yang tadi itu kaitannya dengan pola yang semacam itu ya. Tapi ada lagi
yang tadi saya katakan deduktif, di mana kemudian kurator juga merumuskan sesuatu terlebih dahulu, ya, baru kemudian nanti memilih apa yang cocok dengan konsep itu. Ya. Nah, dua-duanya itu sebetulnya nggak ada yang lebih bagus ya. Bisa aja juga dikombinasikan sebetulnya, dikombinasikan. Anda bisa mendapatkan ide dari apa yang Anda lihat, ya. Lalu setelah dapat ide itu dipertajam lagi, lalu melakukan pemilihan, seleksi dan pemilahan setelahnya gitu ya. Nah, ini saya kira kalau dikaitkan dengan peka kota juga bisa diterapkan ya. Karena nanti di Purwarupa ini kan Anda mulai dari konsep ya kalau nggak salah, atau dari kampung dulu pilihannya. Oh, dari kampung dulu baru merumuskan. Nah, berarti kan kurang lebih sama ya. Anda melihat dulu apa yang terjadi di situ ya. Misalnya ada isu atau ada yang memang Anda pikir harus berubah gitu ya. Lalu Anda memikirkan setelah itu kegiatan semacam apa yang harus dilakukan ya, yang relevan dengan isu itu gitu. Jadi prinsipnya juga sama, Anda mengamati dulu secara empirik, mungkin wawancara ya tadi pakai etnografi dan seterusnya, lalu merumuskan ini kegiatan apa nih ya, yang cocok dilaksanakan di kampung itu dan menjawab persoalan yang Anda temukan gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah nanti akan melibatkan seniman di situ, seniman dalam pengertian mereka yang bekerja sebagai seniman ya, yang menggambar, melukis gitu, bikin performance dan seterusnya, atau saja gitu seniman saja, atau sebetulnya nanti diharapkan seniman ini bisa berkolaborasi dengan warga. Karena dua hal ini tingkat kesulitannya berbeda ya. Kalau diharuskan kolaborasi dengan warga, itu sebenarnya tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Anda juga harus menjadi semacam moderator ya antara seniman dengan warga nantinya gitu. Menjembatani apa namanya dialog di antara mereka, dan kalau ada misalnya ada friksi dan seterusnya, itu juga Anda yang harus turun tangan ya, mendamaikannya gitu. Jangan sampai terjadi friksi dan konflik sampai akhirnya nanti ada warga yang menolak gitu kegiatan itu dilangsungkan di tempat tersebut. Nah, itu tentu saja satu challenge ya buat jenis festival yang seperti ini gitu. Dan karena itu beban kerja itu juga tidak hanya berhubungan dengan yang sangat teknis seperti pemilihan seniman gaya misalnya yang mengerjakan karya tertentu ya, tapi juga soft skill. Jadi social skill di mana Anda tadi saya katakan Anda harus bisa menjadi moderator antara seniman dengan warga itu gitu ya. Gitu. Dan ya saya kira ini sesi akhir ya dari workshop ini. Anda melakukan simulasi dan kita sudah membahasnya. Tapi tentu saja ini tidak cukup ya. Ini hanya simulasi kecil saja dari kerja kuratorial yang sesungguhnya. Dan ya saya berharap nanti di lapangan ketika Anda benar-benar bekerja itu sebetulnya banyak hal yang bisa dipelajari di luar apa yang sudah saya share di sini gitu ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau komentar atau masukan buat saya kira-kira harusnya seperti apa sih workshop ini gitu. Cukup? Oke. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya untuk sesi hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa diundang lagi untuk lihat nanti hasil proyek yang sebenarnya, karena pengen banget sih lihat peka kota ya. Segitu aja dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kekhilafan dalam penyampaian sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Agung. Terima kasih juga kepada Pak Agung yang telah menyampaikan materi yang sangat banyak. Ini saya nyatat ada nyampe 3 lembar ini Pak.
Oke, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit refleksi dulu terhadap materi tadi. Materi-materi yang dibawakan oleh Pak Agung kurang lebihnya merangkum apa yang kemarin saya kerjakan juga dalam PK Kota. Sebelumnya juga kami sempat mendapat kelas kuratorial dari Grey Sambo. Sebelumnya saya juga sempat mempertanyakan apa sih hubungan antara kuratorial dan juga prototyping yang nanti akan kami lakukan gitu di akhir. Namun ternyata hal-hal atau kerja-kerja yang kami lakukan ketika prototyping tidak lebihnya juga merupakan kerja-kerja kuratorial itu, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Agung bahwa kita menjadi moderator antara seniman dan juga warga, bagaimana kami juga melihat isu-isu yang ada dalam masyarakat, kemudian kami menerjemahkan atau mentransformasikannya dalam bentuk seni dan budaya gitu. Jadi saya rasa kelas kuratorial ini sangat bermanfaat bagi prototyping ke depannya, mungkin bagi teman-teman juga nanti bisa ditengok lagi mungkin materinya ketika prototypingnya sedang berlanjut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Selamat siang teman-teman. Oh, foto dulu.